pakar hukum, praktisi hukum senior, kondang juga nih, melihat kericuhan kemarin yang sedang viral sidang Rasman melawan Hotman sampai naik-naik meja itu, gimana Bang? Ya. Pandangannya Bang? Ya. Saya nggak mau mulai dari situ ya, karena kalau mulai dari situ artinya kita terfokus hanya membahas kejadiannya yang terjadi di situ. Menurut pandangan saya, ini adalah kumulatif. Jadi kita mesti lihat secara komprehensif nih bahasa kerennya. Kumulatifnya itu apa sih? Kita mesti lihat dulu apa sih yang terjadi di belakang ini sehingga begitu marahnya Rasman terhadap kebijakan katakanlah atau keputusan dari majelis hakim yang menyatakan bahwa sidang hari ini dinyatakan tertutup untuk umum dan media juga disuruh keluar. Karena dia merasa bahwa itulah kesempatan dia, termasuk kesempatan pertama dan terakhirnya dia untuk menyatakan membela dirinya, ya, di depan katakan pelapor, saksi pelapor dalam ini Hotman Paris, dan langsung menunjukkan bukti-bukti, ya, sesuai apa yang dia punya. Dia punya chattingan, ya, kemudian dia punya juga katakanlah membuktikan kuasa-kuasa yang selama ini kata dianggap seolah-olah nggak ada, dianulir dan lain sebagainya. Makanya kita mundur ke belakang, ya kan? Kenapa sampai Rasman begitu geramnya menurut saya? Dulu waktu zamannya dia dipermasalahkan mengenai ijazah palsu, semua aja orang menuding kawan ini nggak punya ijazah, nggak tahu lulusan mana, artinya tidak layak, nggak usah pakai dia karena dia bukan lawyer dan lain sebagainya, segala macam, ya kan? Semua, termasuk sampai organisasi akhirnya juga menjatuhkan hukuman sama dia. Tapi yang saya mau katakan dari sama sorotin, sampai sekarang, sampai detik ini, dia bisa melanglang buana, melakukan tugasnya dia, ya, melakukan pembelaan. Dia banyak sedang perkara di mana-mana kok. Dia melaporkan ke polisi, polisi dengar kok. Dia hadir di persidangan, dia hadir kok. Dia boleh mengikuti persidangan. Artinya, lembaga peradilan, lembaga penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan, mengakui bahwa dia seorang lawyer. Kalau nggak, mana mungkin dia diterima, dia mengharap ke sini ke sana, ya kan? Dan dia punya berita acara sumpah. Nah, tetapi pada waktu itu kan dikondisikan bahwa Rasman ini ijazahnya palsu, ini dan segala macam. Yang pertama ya. Masuk yang arah kedua nih, masalah iklim hakim. Dia adalah mantan asistennya Hotman Paris, ya. Kemudian di belakang terdengar isunya, ya, dugaan mereka tuh ada hubungan dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian iklim hakim ini nggak seneng ya dengan tindakan-tindakan dilakukan oleh Hotman Paris. Kemudian dia berencana mau melaporkan, ya, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba jadi ada terjadi koneksi, dia kenal sama Rasman, ya. Rasman bilang oke, saya bersedia membantu segala macam. Terjadilah penunjukan kuasa, ya kan? Tapi di tengah-tengah perjalanan Rasman lagi berjuang, ya, tiba-tiba bagaimana pendekatan dilakukan, ya, kemudian kuasanya dicabut, ya kan? Wah, akhirnya suara juga begitu, seolah-olah wah, kuasa itu palsu, dipalsukan dan segala macam. Nah, saya bukan mau membela, tapi saya bicara secara formil bahwa kuasa itu ada, saya punya, ya kan? Pencabutan kuasa juga saya punya, ya, kopinya ya ada di handphone. Nanti kalau mau dilihat bisa saya perlihatkan, dan itu juga udah diekspos juga sampai kemana-mana. Dan pada waktu iklim hakim nggak setuju, ya, dengan perlakuan Hotman Paris itu, dia sudah melakukan laporan ke Dumas Mabes Polri. Ada juga kopi laporannya di saya. Gitu. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan bahwa Rasman ini begana. Memang Rasman juga mungkin berbalik juga, dia juga orangnya keras, ya kan. Harusnya sering tuding. Tetapi itu yang membuat saya katakan tadi kumulatif, ya kan. Terjadi dulu tuduhan mengenai ijazah palsu. Kemudian seolah-olah dianggap memang dia ini ada bersekongkol dan lain-lain. Akhirnya iklim hakim malah berbalik lagi, katakanlah mencabut kuasa, seolah-olah mendukung Hotman Paris lagi dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu terbukti bahwa Rasman punya gitu ya bukti-bukti chattingan, ya, pembicaraan antara Hotman Paris dengan iklim hakim. Ini buat dia ini senjata gitu ya kan. Maka dia berani ngomong di media, wah begana, ya kan. Hotman nggak terima, melaporkan, ya kan, pencemaran, kan gitu kan. Nah, kemudian diterima, ya kan. Nah, sekarang masuk ke pengadilan. Jadi ini sudah bertubi-tubi, sudah berjalan bertahun-tahun seperti ini, sehingga memang ibarat gunung ini udah mau meletus nih,
Ibarat bola-bola salju mengelilingi tiap hari makin gede, makin gede, makin gede, ya kan? Nah, tinggal satu harapannya, karena memang dia duduk sebagai terdakwa, dia harus membela dirinya, ya kan? Kapan kesempatannya? Itu kesempatannya. Tapi pada waktu hakim mengatakan tertutup, sementara kasus ini adalah kasus yang sudah diketahui dan sudah viral di publik, ya, udah menjadi perhatian publik, ya kan? Dari pihak mereka merasa, ya, apalagi yang mesti ditutupin. Kalau ada kaitan sama asusila, makanya hakim berinisiatif menyatakan tertutup persidangannya. Yang mau dituduh melakukan asusila ini juga ya orang yang melanglang buana di urusan seperti itu. Kok dia juga nggak peduli kok. Banyak masyarakat segala macam menyatakan, wah itu pelanggaran asusila segala macam. Bilang enggak kok, gue mau bebas, gue mau joget, mau apa, mau segala macam, gue mau cium-cium dan lain sebagainya macam, gue mau pacaran sama Meriam Bellina, nggak ada, itu biasa-biasa aja, nggak ada pelanggaran asusila di situ, ya kan? Etika keluarga pun dilanggar, 6 tahun dia berhubungan, ya kan? Kemudian terjadi masalah, dia gamparin, dia gebukin anak orang namanya Meriam Bellina tuh, dilaporin ke polisi, ketakutan yang masuk penjara, damai-damai, cium-cium, minta maaf segala macam. Jadi maksud saya orang-orang yang seperti inilah yang sekarang ini ribut mengenai masalah, wow saya nggak melanggar susila, saya nggak begini. Padahal secara kasat mata, ya kita bisa buktikan itu pada waktu apa? Pada waktu saya menangani kasus mewakili Hotman Sitompul, ya Hotman Paris mewakili kliennya dia, istrinya Hotman. Terjadi pada waktu saling tuding segala macam, dia juga mengeluarkan statement yang menjelek-jelekkan Hotman Sitompul, ya. Kemudian kita sebagai kuasa hukum mengatakan bahwa you norak, ya kan? Teman saya satu mengatakan you kaleng rombeng segala macam. Dia nggak terima, cuma mengatakan norak aja. Kemudian dia lapor ke kode etik Pradi, ya kan? Kita nggak mau kalah dong, kita lapor juga. Ada ketemulah 2 laporan. Laporan kami juga mengenai pelanggaran kode etik. Dari kode etik mengatakan dia nggak boleh mengekspos masalah-masalah yang sifatnya masalah keluarga, kan? Tapi pada waktu kan di blow up terus nih, wah ini cerai, ini masih Sitompul begana, ya kan gitu. Nah, kemudian terjadi pemeriksaan di Pradi, ya di Dewan Kehormatannya melalui sidang kode etik. Tapi pada waktu itu memang lagi COVID, sehingga dilakukan melalui Zoom, makanya orang nggak tahu. Saya di tingkat pertama, saya dihukum 3 bulan diskorsing oleh Pradi. Dia nggak dihukum, tapi kita nggak mau nyerah. Kalau di dalam kode etik itu ada tingkat pertama, ada tingkat kedua, tingkat banding, karena kasasinya tingkat banding itu terakhir. Kita banding ke Dewan Pimpinan Pusat. Yang pertama itu Dewan Pimpinan Daerah yang adilin, naik banding ke Dewan Pimpinan Pusat. Puji syukur, apa yang terjadi? Pada waktu putusan yang dikeluarkan, kemudian kami dibebaskan. Hotman Paris kena skors 3 bulan oleh Pradinya Soho, pimpinannya Uto Hasibuan. Marah. Wah nggak fair lah bagaimana. Kemudian menyatakan mengundurkan diri, keluar, kemudian hengkang ke organisasinya sekarang yang baru. Saya mau katakan apa? Dia ribut nih kemarin, wah itu Firdaus katanya udah dipecat oleh KAI, sekarang pindah ke organisasi lain. Lu juga diskors langsung pindah. Emang kamu siapa? Ya, artinya saya salut waktu itu sama Pradi, berani mengambil keputusan kepada seolah-olah orang yang merasa dirinya hebat nih, wah saya begini, tapi Pradi independen, dia nggak terpengaruh, diputus dia salah, ya kan? Nah barulah makanya sekarang sesudah akumulasinya begitu banyak, terjadilah kemarin sidang tertutup. Nah meledaklah Rasman, dia merasa bahwa memang kesempatan dia untuk membuktikan, ya bahwa bukan dialah yang mestinya duduk di pesakitan ketika sebagai terdakwa, ya, tapi harusnya si Hotman Paris lah mestinya yang harus bertanggung jawab karena dia yang melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah melanggar kesusilaan dengan bukti-bukti yang ada sama dia, ya kan? Tetapi hakim tidak memberikan kesempatan untuk itu dibuka secara umum. Jadi itu keributannya. Nah, kalau mengenai masalah apakah itu salah apa enggak, ya kita tunggu aja, ya kan? Karena dari penjelasan, ya, termasuk kemarin Ketua Pradi, ya, Wamenkumham tuh Pak Oto sudah bicara bahwa itu yang sangat kita sesali, ternyata di negara kita ini belum ada aturan atau mengenai undang-undang mengenai contempt of court, ya, itu penghinaan kepada pengadilan gitu. Nah sementara kan yang orang ribut, wah itu contempt of court begini, justru itulah sekarang bisa kita buktikan karena tidak ada aturan mengenai contempt of court, makanya KPN Jakarta Utara dan Ketua Pengadilan Tinggi atas katanya perintah dari Ketua Mahkamah Agung
melaporkan dengan pasal 335 sama pasal 207, iya kan? Nah, nanti kita uji. Tapi kemarin dalam pembicaraan kami di salah satu stasiun televisi yang kemudian dihadiri juga oleh mantan Hakim Agung yang sangat saya hormati, ya, karena dia saya tahu adalah Hakim Agung yang jujur dan bersih, yaitu Pak Gayus Lumbun. Ya, kemarin dia memberikan statement terakhir bahwa memang sebaiknya ini tidak dilaporkan. Dia nggak setuju. Dia sebagai mantan Hakim Agung menyatakan dia tidak setuju dengan laporan yang dilaporkan oleh KPN. Kenapa? Dia bilang kok berlebihan. Karena tidak ada kejadian pidana, tidak ada yang dirugikan di dalam persidangan, tidak ada colek, tidak ada pemukulan, nggak ada lempar-lemparan, nggak ada. Ya kan, yang bersentuhan cuma Hotman Paris sama Rasman. Teriakan betul ada. Tetapi itu dibilang ada pelanggaran yang sifatnya sipil, ada pelanggaran yang sifatnya itu memang kriminal. Nah, kalau menurut pandangan Profesor Gayus itu masih dalam level ya pelanggarannya itu sifatnya sipil gitu, karena tidak ada korban dan segala. Nah, usulan dia sebaiknya ini dilaporkan ke Komisi Yudisial yang menaungi para hakim. Panggil hakimnya semuanya, majelisnya, periksa di sana, panggil semua para pihak Rasman CS, diminta keterangan di sana. Usulan kita adalah carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kenapa seperti itu? Karena kita ini kan sama, sederajat sebenarnya. Kami ini sebagai advokat sama dengan para penegak hukum yang lainnya, sama hakim, jaksa, dan polisi, ya kan? Jadi sama-sama penegak hukum, sekarang saling melapor gitu loh. Terus hakim mau melaporkan Rasman advokat juga, penegak hukum juga, walaupun sekarang terdakwa, tapi profesinya dia masih melekat kan. Kecuali katakanlah dia di penjara, mungkin dicabut sementara, ini kan nggak ada pencabutan, jadi dia memang aktif sebagai advokat. Nah, hakim sebagai penegak hukum, kita sebagai penegak hukum, kok saling mau main cakar-cakaran gini? Satu itu. Yang kedua, menurut saya, harus adalah unsur-unsur juga, katakanlah, ini hidup ini kan nggak bisa maju-maju tabrak terus, mundur segala macam. Harus ada satu titik kita bisa bergening untuk satu hal yang lebih baik. Banyak hal lebih penting daripada kasus ini, ya kan? Negara ini masih membutuhkan perhatian untuk hal-hal yang lebih gitu kan. Ini kan kasus remeh-temeh, kasus pribadi, kok tapi menjadi perhatian nasional. Capek semua orang ngikutin ini segala macam, ya kan? Nah, untuk itu makanya kebijakan yang disampaikan kemarin oleh Profesor Gayus, ya, menyerahkan kepada KY, mengusulkan menyerahkan kepada KY, itu adalah langkah yang paling tepat supaya dicarikan solusi. Jangan bunuh seseorang karena kasus ini. Jangan bunuh Rasman, jangan bunuh juga si Firdaus CS, ya. Mereka juga punya keluarga, mereka makan dari profesinya dia. Jangan dia dibunuh sehingga keluarganya juga akhirnya nanti lama-lama mati gara-gara nggak ada lagi kepala keluarga yang menaungi segala macam. Kita harus punya rasa empati juga. Orang boleh salah sekali, diperingatkan 2 kali, 3 kali baru boleh. Maka ada lagu bilang 1 kali, 2 kali, 3 kali baru gitu loh ya. Ini sekali terjadi dan kemudian pertanyaannya, apakah ini direncanakan? Kalau menurut saya enggak. Itu apakah ini disengaja? Menurut saya sih nggak ada. Ada unsur kelalaian, iya. Cuma saya juga mesti mengatakan sama saudara saya Rasman, Man, jangan terlalu emosi, ya. Kalau memang masih bisa turunkan dia punya tempo, ya. Dalam hal ini pihak pengadilan merasa tersinggung. Kalau menurut saya nggak salah. Kita orang Indonesia nih, ya kan. Kalau kita minta maaf, orang kita tuh paling gampang juga memaafkan, ya kan. Nah, mungkin masih ada kesempatan di ranah ini, ya udah kumpulkan aja teman-teman semua itu kemarin advokat sebagai pembela kamu, ya kan. Yaitu menyatakan sikap, membuat surat atau datang rame-rame minta audiensi, nyatakan aja permohonan maaf supaya ini kasus ini betul-betul berlanjut antara kamu sama Hotman Paris, bukan berkembang antara Rasman kepada pihak pengadilan, bahkan melawan peradilan secara nasional, melawan ini karena perintahnya udah diperintah dari Ketua Mahkamah Agung, kan jadi serem jadinya. Artinya maka kalau terjadi seperti itu, Rasman menghina pengadilan, ya, di mana pengadilan inilah yang dikepalai oleh hakim-hakim yang menyidangkan kan gitu. Kemudian laporan ini masuk ke polisi, nanti berkas ke jaksa masuk lagi ke pengadilan, kemudian diadilin si Rasmannya, yang jadi hakimnya ya kan teman-temannya hakim majelis yang kemarin. Apa ini gambaran kita? Dia ke laut lah udah Rasman, selesailah dia. Ya, solidaritas para hakim itu juga pasti bilang, wah dulu teman gua dihina. Sekarang kesempatan kita ketok palu.
janganlah melakukan sesuatu hukuman karena ada perasaan yang berlebihan ya, dendam dan segala macam. Jadi imbauan saya, damai di bumi, perang di bulan aja gitu. Bang, berarti jika Bang setuju dengan statement Profesor Gayus Lumbung itu, memang tidak ada pidana, tidak ada yang cedera, ada luka. Gimana dengan tindakan Rasman yang menghampiri Hotman di tengah-tengah kursi saksi? Ya, makanya secara etika itu salah ya. Tapi kan maka bilang tujuan dia mendatangi mau ngapain sih? Ternyata sesudah dia menyatakan di beberapa media, bahkan kemarin kita sempat kontak juga, dia kontak ke saya, dia bilang nggak ada niat dia cuma datang mau mengatakan bahwa, hey Hotman, nanti kita buka-bukaan loh, tarik kita buka-bukaan loh semua loh. Hanya itu, cuman mungkin karena dia habis teriak-teriak segala macam, kesan dari Pamdal, dari Panitra mungkin, wah ini mau melakukan penyerangan yang pemukulan, sehingga mereka juga agak sedikit reaksinya terlalu berlebihan, dorong sana, jadi agak kasar mendorongnya, sehingga terkesan bahwa, Rasman dianiaya ya. Menurut saya enggak juga, tapi dorongan itu artinya pembelaan itu keras juga buat dia. Makanya saya bilang udahlah, ini masalah nggak terlalu besar kok, jangan terlalu besar-besarin lah, dibikin soft ya, jangan dipiara sebagai suatu perkara yang katakanlah digiring-giring jadi bola liar yang bisa dimanfaatkan untuk cuman expose daripada ketenaran aja, nggak usah. Bang, terkait Hotman kan sebagai saksi ya, Saksi pelapor. Iya, saksi pelapor. Apakah dia mendapatkan kayak semacam pengamanan di ruang sidang seperti apa? Ya nggak ada, semuanya namanya cuma pihak. Pelapor itu pihak, terdakwa itu pihak, kuasa hukum itu pihak gitu ya kan. Tapi kalau memang katakanlah karena mungkin dia ada kedekatan, ya pengadilan menghargai dia, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi jangan jadi ada kesan bahwa dengan keleluasan dia seolah-olah di pengadilan, jadi pihak katakanlah pihaknya Rasman mengatakan, oh dia ada satu perlakuan khusus, kok bisa ke sana diterima di ruang tertentu, bisa keluar masuk segala macam. Jadi mereka bilang, oh jangan-jangan ada apa-apa ini gitu, ya kan? Padahal mungkin nggak ada apa-apa, tapi bisa juga ada apa-apa, kan gitu kan? Tanyalah sama rumput bergoyang lah, antara Hotman Paris sama Majelis Hakim ada apa? Jawab aja di hatinya masing-masing. Bang, terus akhirnya Firdaus kan dipecat dari organisasi yang menaunginya. Ya, Abang sendiri menangkapnya seperti apa? Ya tadi kan udah saya bilang, nggak boleh seperti itu, ya kan? Saya ini mantan Vice President bidang organisasi. Saya termasuk yang paling senior oleh KAI loh. Ada kode etik di semua organisasi, ada kode etik. Di kepolisian ada, di kejaksaan ada, hakim juga ada kode etiknya, bahkan diawasi sama KAI. Kami sebagai organisasi advokat juga, setiap organisasi punya kode etik. Kalau ada pelanggaran, tadi kan sudah kasih contoh. Saya dianggap melanggar kode etik, dilaporkan sama Hotman Paris. Saya merasa bahwa Hotman Paris juga melakukan pelanggaran kode etik kepada klien saya, kepada kami juga sebagai hukumnya. Kami laporkan apa yang dilakukan oleh Pradi, digelar peradilan kode etik. Maka saya bilang, cuma pada waktu itu karena lagi COVID dan melalui Zoom, ya sehingga memang nggak terekspos. Tapi saya nyatakan di sini, Hotman Anda dihukum melalui proses yang memang kita sepakati bersama melalui Dewan Kode Etik, Dewan Kehormatan. Nah, sebaliknya sekarang makanya bilang, Firdaus apakah berhak mendapatkan juga peradilan yang sesuai dengan aturan kode etik? Ya berhak dong, kan dia anggota, dia harus diayomi. Bahkan kalau bisa, yang namanya organisasi, kalau masih bisa kesalahannya nggak fatal banget, malah tuh anggotanya harusnya dibela. Ini kok malah dijerumusin, kalau ini di pinggir jurang, malah ditendang langsung. Ini Firdaus kan di pinggir jurang. Udah di pinggir bukit, jadi ada jurangnya gitu. Organisasi tendang dia, jeburin aja. Oke, kalau memang you punya kewenangan di sana boleh ya, tapi enggak. Kita harus sepakat bahwa ada kode etik. Pergunakan kode etik untuk mengadili, memeriksa anggotamu yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Tidak main pecat-pecat aja. Nah, kabar terakhir yang saya dapatkan Bang, ini Firdaus dipecat dengan tidak hormat Bang dari KAI Bang. Ya itulah ya, udah ya lebih parah lagi kan. Kalau tidak hormat itu kan berarti kan kesalahannya. Bagaimana orang dinyatakan salah belum diadilin?
Di mana azas kita dikit-dikit ngomong azas praduga tidak bersalah, equality before the law, persamaan di depan hukum. Tapi pada waktu kita sebagai katakanlah, wah saya ini sebagai pimpinan, sebagai presiden, sebagai sekjen, sebagai bidang organisasi di satu organisasi, kemudian anggota kita gitu nggak ada kode etik segala macam, pokoknya di mata kita salah, pecat. Itu namanya otoriter itu. Nggak boleh seperti itu. Saya udah ngalamin, saya di Pradi sama saya bangga sama Pradi. Ada masalah deh kita diadilin, diputuskan secara objektif, dilihat, bukan sekali sidang, berkali-kali sidangnya, berbulan juga sidangnya, capek. Cuman ya kita memang mau mencari keadilan, ya mesti berjuang, ya kan. Jadi Rasman juga kan dalam hal ini kan mau mencari keadilan, ya kan. Nah, mencari keadilannya supaya dia bisa bebas di tempat di mana memang keadilan itu bisa dapatkan, itu di pengadilan. Tetapi pada waktu dia datang ke pengadilan untuk mencari keadilan, tapi dia tidak mendapatkan keadilan di sana, itu membuat dia meledak. Bang, terakhir bang, berarti abang nggak setuju Firdaus dipecat dengan tidak hormat bang ya? Iya. Bang, setuju apa tidak setuju bang? Ya nggak setuju dong. Setuju ya? Berarti nggak menjalankan aturan-aturan organisasi advokat dengan baik, dengan benar. Kalau baik aja, nggak benar gitu menjalankannya. Oke.